Oh, modal KTP doang nih, ya kan? Ya udah, pinjam ah. Lumayan untuk modal usaha. Halo bro, selamat datang kembali di channel vlog pengangguran. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali seri pengangguran berwirausaha di channel vlog pengangguran. Nah, hari ini kita akan kembali membahas mengenai modal ya. Nah, memang yang namanya kita mau berwirausaha itu satu hal yang selalu terpikirkan itu pasti masalah modal, ya kan? Bahkan terkadang masalah modal ini selalu menjadi alasan mengapa kita tidak kunjung memulai usaha yang kita rencanakan. Nah, jadi yang kita akan bahas pada hari ini adalah mendapatkan modal dari pinjaman online. Oke, mari kita bahas. Pinjaman online atau pinjol ya, ini memang sesuatu yang sangat menggiurkan sekarang ya. Nah, tapi apakah dengan mendapatkan modal dari pinjaman online ini sesuatu yang baik? Kalau menurut saya, mendapatkan modal dari pinjaman online alias pinjol ini itu adalah sesuatu yang salah. Salah besar ya. Nah, mengapa? Karena begini ya. Pinjaman online ini kan ada yang legal, ada yang ilegal ya. Nah, jadi karena sistemnya ini online, jadi untuk pengontrolannya itu di masa sekarang ini masih cukup sulit juga ya. Makanya yang namanya pinjaman online itu sulit bagi kita untuk menentukan apakah dia itu sudah berbadan hukum atau belum. Itu ya. Nah, bisa saja mereka menempelkan logo OJK di situ. OJK itu kan Otoritas Jasa Keuangan ya. Itu sebuah lembaga yang mengontrol legalitas perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa kredit. Oke. Tetapi yang namanya logo itu kan itu bisa didapatkan di mana saja. Itu buka Google, dapat logo, tempel di aplikasi, udah. Ngaku-ngakulah di situ terdaftar di OJK ya kan. Padahal belum. Ya kita nggak tahu udah terdaftar apa belum gitu. Nah, itu pertama. Nah, kemudian yang namanya pinjaman online ini bunganya itu tidak masuk akal ya. Itu coba kalian perhatikan ya. Coba kalian perhatikan baik-baik berapa bunga dari setiap aplikasi-aplikasi tersebut. Bandingkan dah tuh aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C yang menyediakan jasa pinjaman online. Kalian bandingkanlah itu bunganya. Itu sebagian besar ya ampun bunganya. Ada yang bahkan dihitung per hari bunganya. Apa ndak gila itu ya kan? Nah, itu makanya saya katakan mengapa pinjaman online ini betul-betul sesuatu yang tidak tepat lah kalau kalian gunakan untuk modal usaha gitu ya. Oke, kalau misalnya kalian bilang begini, "Bang, ini kan saya sudah berhitung matang-matang nih Bang gitu. Saya mau buka usaha jualan pentol misalnya gitu kan. Tapi saya sama sekali tidak ada modal. Kalau saya hitung-hitung sekian pendapatan saya per hari, ya saya bisa Bang bayar pinjol ini. Lagian saya kan juga nanti pilih pinjolnya itu yang OJK Bang. Saya cari di situs-situs resmi nanti supaya saya bisa mendapatkan pinjol yang OJK." Oke, sekarang mari kita bahas hal tersebut ya. Nah, kebetulan ini saya sudah, bukan kebetulan sih ya, saya sudah mempersiapkan daftar pinjol OJK dengan bunga terendah. Sengaja saya cari tadi memang untuk membahas ini ya. Jadi ini adalah daftar-daftar pinjol atau pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dan berbunga paling rendah. Karena saya carinya itu pinjol resmi yang berbunga rendah. Muncullah ini nama-nama pinjol ini ya. Saya tidak catat semuanya, saya hanya berikan beberapa contoh saja pinjol yang resmi dan bunganya itu yang paling rendah gitu. Nah, jadi ini sumbernya ini saya dapatkan dari ekonomiokezone.com. Jadi saya tidak ngarang-ngarang ya. Nah, ini yang pertama itu ada yang namanya uang teman. Jadi katanya uang teman ini jasa pinjaman online yang memberikan kemudahan bagi pengguna yang membutuhkan dana cepat. Pengajuannya hanya butuh waktu 5 menit dengan bunga 1% per hari. Ini aja udah ada yang janggal ya kan. 1% per hari loh. 1% sih kecil bunyinya ya. Tapi per hari
Kemudian apalagi nih katanya? Katanya pinjaman kedua, ketiga bunganya akan turun sampai seterusnya hingga 0,7% per hari. Berarti bunganya ini katanya paling kecilnya itu adalah 0,7% per hari. Tenor yang diberlakukan itu adalah 3 sampai 6 bulan dengan plafon pinjaman 3 juta rupiah. Kemudian yang kedua, Finmas. Plafon pinjaman online bunga rendah sebesar 0,31% per hari. Dengan plafon pinjaman 1,5 juta dengan tenor 60 sampai 90 hari. Oke, nanti kita bahasnya langsung di akhir aja ya. Saya bacakan dulu aja nih beberapa nih. Oke. Proses pengajuannya pun cukup mudah, menyiapkan KTP, tidak perlu khawatir soal keamanan. Finmas terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian ada lagi yang namanya Kredit Pintar, perusahaan fintech. Fintech ini financial technology ya. Menawarkan pinjaman dana cepat dengan syarat pengajuan pinjaman daftar diri di aplikasi Kredit Pintar dan memiliki kartu tanda penduduk alias KTP. Pencairan pinjaman Kredit Pintar berkisar 1 hingga 2 hari kerja dengan bunga 0,5% per hari. Nah, tenornya itu 60 hari sampai 90 hari. Serta plafon pinjamannya 2,3 juta. Kemudian ada lagi yang namanya Rupiah Cepat. Keunggulan dari pinjaman ini perlu waktu 15 menit. Gokil nggak lo? 15 menit proses pengajuannya. Gila. Nah, hal unik, semakin lama pinjaman semakin rendah bunga yang harus dibayarkan per harinya. Ini bukan unik sih ya. Ini berarti makin lama kamu minjam bungamu makin gede juga. Memang kecil bunyinya, tapi sama aja tuh sebenarnya, bahkan bisa lebih besar. Bunga yang diberikan mulai dari 0,3 sampai 0,54% per hari. Tenornya 3 sampai 12 bulan, plafon pinjaman 5 juta. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang memang sudah resmi di OJK ya. Saya bisa pastikan itu karena media yang saya sadur ini pun media yang bisa dipercaya juga. Jadi memang mereka ini sudah terdaftar di OJK. Tetapi balik lagi ya, kita harus pintar mengkritisi hal ini. Jangan kita tergiur dengan bunga kecil kemudian katanya mereka sudah resmi gitu. Karena yang namanya urusan duit itu orang nggak mau main-main bro. Nggak mau main-main orang kalau urusan duit. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan pinjamanmu, pasti akan ada masalah juga dengan hidupmu. Nah, jadi sekarang gini nih, kita hitung-hitungan yang bunganya katanya paling kecil. Tadi yang paling kecil itu katanya 0,31% itu punya Finmas ya, itu paling kecil. Dengan bunga per hari 0,31%, ini kita hitung yuk ya. Jadi dengan plafon pinjaman 1,5 juta, bunga per hari 0,31%, kita kali ya, itu dapat bunga per harinya itu adalah 4.650 rupiah per hari. Kalau misalnya sebulan aja itu bunganya itu udah 139.500 dengan pinjaman 1,5 juta. Itu bukan angka yang kecil gitu. Yang artinya kalau kamu hitung semakin lama kamu meminjam, bungamu itu semakin besar juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung 90 hari, bunganya itu adalah 418.500 dari total pinjaman itu tadi. Jadi total yang harus kamu bayarkan kalau tenor kamu itu 90 hari dengan pinjaman 1,5 itu berarti 1.918.000. Gitu. Oke, kalau bisnismu lancar, tidak ada masalah, ya kan? Tapi ingat, yang namanya bisnis, yang namanya usaha, tidak ada yang pasti sukses, bro. Ya, semua ada resikonya. Resiko kegagalan itu ada semua. Jadi kalau usahamu berhasil, oke, kembali tuh bisa, ya kan? Tetapi kalau gagal gimana? Nah, jadi itu loh yang harus kita perhatikan. Jangan kita lihat, woi kecil nih bunganya 0,3% aja nih. Itu bahasa marketing. Jangan kita terjebak dengan bahasa marketing. Sengaja mereka taruh di situ harian karena terdengarnya kecil. Coba kalau hitung bulanan. Mamam. Ya, jadi kita harus cerdas juga ya. Memang kita yang namanya usaha itu kita perlu modal. Kalau kalian masih bingung bagaimana cara mendapatkan modal, coba kalian tonton video saya yang ini. Saya sudah jelaskan di situ bagaimana cara mendapatkan modal. Jadi kalau memang kamu perlu modal ya
usahakanlah pertama jangan dulu dari pinjaman, jangan dulu dari kredit, karena itu menyimpan masalah. Apalagi ini pinjol, ya kan? Pinjol itu menawarkan kemudahan. Dalam mindset saya, ya, yang saya tanamkan di dalam diri saya sejak dulu, yang namanya sesuatu yang mudah itu pasti menyimpan masalah. Makanya saya selalu skeptis dengan hal-hal mudah. Saya setuju kalau dibilang kalau misalnya kita tidak berani kredit sampai kapanpun tidak akan pernah bisa punya aset. Contoh, saya membeli kebun ini, kebun kelapa sawit ini saya ambil kredit di lembaga keuangan koperasi resmi yang ada di daerah saya. Koperasinya ini udah berjalan puluhan tahun dan bahkan koperasi ini sudah banyak membantu ekonomi rakyat. Tetapi dalam mengajukan pinjaman kita itu tidak mudah. Saya kasih tahu, ini saya mengajukan pinjaman untuk membeli kebun ini baru di ACC itu sekitar 3 minggu, baru ACC, lama prosesnya. Wawancara dulu kita sama bagian kreditur, ya kan? Ditanyain, Bapak kredit buat diapain? Saya jelaskan lah, saya mau beli kebun kelapa sawit. Nah, terus banyak lagi pertanyaan yang lainnya, mulai dari apakah kebun itu masih menghasilkan, berapa per bulannya, gitu kan? Nah, jadi dengan hasil wawancara itu mereka rapat, dipertimbangkan layak enggak orang tersebut mendapatkan kredit, mampu enggak dia membayarnya. Dan lagian juga saya berani mengajukan kredit untuk membeli kebun ini karena saya sudah berhitung kebun ini membayar dirinya sendiri. Jadi hasil bulanan dari kebun ini itu bisa membayar kredit itu dan bahkan masih ada lebihnya. Nice. Jadi tidak mengganggu keuangan warung saya lagi. Jadi saya membayarnya itu tidak dari situ, tapi dari hasil kebun ini sendiri. Nah, itu memang sudah saya perhitungkan matang-matang. Kalau misalnya kebun ini tidak bisa menghasilkan uang, ya saya nggak akan mau itu ambil kredit kemarin. Tapi saya pikir, ya saya kredit untuk menambah aset, dan aset itulah yang akan membayar dirinya sendiri. Ya udah, why not gitu. Nah, jadi kita ngitungnya seperti itu. Jangan kita ambil yang mudah. Oh, modal KTP doang nih, ya kan? Ya udah, pinjam lumayan untuk modal usaha, ternyata bangkrut. Akhirnya apa? Asetmu yang paling berharga yang ditarik mereka. Kalau kebun saya ini akhirnya tidak mampu membayar dirinya, ya udah tarik aja sama mereka, enggak apa-apa gitu. Nothing tulus. Seandainya memang kebun ini tidak menghasilkan. Tetapi kalau menghasilkan, ya dia membayar dirinya sendiri. Tapi kalau pinjol itu kan kamu modal KTP, ya kan? Di aplikasi di HP-mu. Apa yang terjadi kalau kamu tidak bisa membayar? Ya kamu diteror gitu. Tadi seperti yang saya bilang di awal, ini urusan duit bro. Yang namanya urusan duit, orang itu nggak mau main-main. Mereka juga nggak mau rugi, tuh kan? Berbagai macam cara mereka lakukan untuk mendapatkan uang mereka kembali, plus bunga-bunganya. Jadi bungamu itu nanti berbunga lagi. Itulah kejamnya pinjol, ya. Nah, jadi makanya saya tekankan sekali lagi, kalau memang kamu memerlukan modal usaha, jangan pernah menggunakan pinjaman online. Seandainya modalmu belum cukup untuk buka usaha, ya udah, kumpulkan modal dulu. Kerja apapun yang bisa kamu lakukan. Contoh kayak Bob Sadino. Ya, beliau itu sebelum mendirikan usaha ayam petelur, dia sempat menjadi buruh bangunan. Dan saya yakin pasti dari situlah dia mendapatkan modal untuk memulai usaha ayam petelurnya. Jadi kalau modalmu belum cukup, jangan ambil jalan mudah, jangan ambil jalan pintas dengan pinjol. Kamu menggadaikan harga dirimu, ya, kamu menggadaikan kebebasanmu. Seperti kata Pak Bob Sadino lagi, apa katanya? Aset yang paling berharga dari seorang manusia itu adalah freedom, kebebasannya. Ya, jadi jangan gadaikan kebebasanmu, jangan gadaikan harga dirimu. Dengan meminjam di pinjol berarti kamu itu sedang menggadaikan harga diri dan kebebasanmu. Oke? Nah, jadi saya rasa itu saja pembahasan kita untuk hari ini. Sampai jumpa di konten-konten vlog pengangguran selanjutnya.